Bab 1285. Riwayat kesehatan. Melihat Woods tiba-tiba mengubah pembicaraan dan meminta catatan medis, Abler tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. "Ya, apakah Anda membawa catatan medis Anda?" Woods mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Setelah membaca catatan medisnya, saya akan memahami kondisinya dengan lebih baik, yang akan membantu menentukan rencana perawatan." Ekspresi wajah Abler sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Woods, hatinya menegang, dan dia tiba-tiba memikirkan kata-kata Lin Yu kepadanya sebelum dia datang ke Amerika Serikat. Saat itu, Lin Yu menyuruhnya untuk tidak menunjukkan rekam medis putrinya kepada Woods, agar dia bisa menilai dengan lebih baik tingkat medis Woods dan Asosiasi Medis Dunia. Jadi ketika dia melihat bahwa Woods datang dan meminta catatan medis, dia ragu-ragu sejenak. Dia tidak tahu apakah akan memberikan catatan medis tersebut kepada Woods atau mengikuti saran Lin Yu untuk menguji Woods dan Asosiasi Medis Dunia. "Ada apa? Bukankah kamu membawa rekam medismu?" Woods sedikit mengernyit saat melihat penampilan Abler yang salah, dan bertanya dengan penuh semangat. "Oh, aku harus disalahkan. Aku pergi dengan terburu-buru dan meninggalkan rekam medis di hotel musim panas." Abler menamparkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi frustrasi. Setelah memikirkannya lama, dia memutuskan untuk mengikuti nasihat Lin Yu dan tidak menyerahkan catatan medisnya ke Woods, untuk menguji tingkat medis dari Asosiasi Medis Dunia. Setelah dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak sedikit terkejut. Sebelum dia datang, dia menganggap Asosiasi Medis Dunia sebagai harapannya untuk menyembuhkan putrinya. Mengapa dia mulai mempertanyakan Asosiasi Medis Dunia setelah dia tiba di sini? Mungkin ini ayahnya. Sebelum putrinya sembuh, dia tidak akan percaya tahayul tentang organisasi atau individu manapun. Tuhan sekarang berdiri di depannya dan berjanji untuk menyembuhkan putrinya, dia juga akan memiliki keraguan. Woods semakin mengernyit saat mendengar kata-kata Abler, dan bertanya-tanya, "Saya bisa lupa membawa rekam medis. Apakah ada versi elektronik? Biarkan seseorang segera memberikan versi elektronik." Jelas, Woods sangat berharap bisa memahami riwayat kesehatan putri Abler. Tapi semakin Woods merindukan catatan medis Sarana, semakin mempertanyakan Abel dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, menghela nafas, dan berkata dengan sangat mencela, "Saya semua yang harus disalahkan. Saya hanya menyiapkan catatan medis kertas ketika saya datang. Saya tidak meminta orang-orang di bawah ini untuk menyiapkan rekam medis elektronik. Banyak sekali dokter yang merawat Sarana. Kalau diminta memilah rekam medis sekarang, mungkin butuh banyak waktu." Woods terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa dengan pikiran Abler, dia bahkan tidak siap untuk hal semacam ini sebelum dia datang. Dia membawa putrinya ke dokter, dan dia bahkan tidak mengatur rekam medisnya. "Maaf, Tuan Woods, saya lalai. Boleh buru-buru menemani Lockheed Woods dan meminta maaf. Alasan utamanya adalah saya merasa tidak perlu membawa rekam medis, karena Anda dan Asosiasi Medis Dunia mewakili tingkat pengobatan tertinggi di dunia, dan hasil diagnosis Anda pasti lebih baik daripada di negara kita. Hasil diagnosis dokter jauh lebih akurat, jadi mengapa Anda harus melihat hasil diagnosis yang lebih buruk dari Anda? Ini akan mencegah Anda disesatkan olehnya." Ketika Woods mendengar apa yang dikatakan Able, dia menyipitkan matanya dan menatap wajah Able. Kemudian dia tertawa, seolah bereaksi tiba-tiba, dan berkata kepada Able dengan santai, "Begitu, Anda tidak percaya pada Asosiasi Medis Dunia kami, yang dengan sengaja mengambil kesempatan untuk menguji kami." "Oh, aku tidak berani. Aku tidak berani." Setelah mendengar perkataan Woods, wajah Abel tiba-tiba menjadi lebih besar dari. Berubah. Ekspresinya sedikit bingung untuk beberapa saat, dia buru-buru menjelaskan, "Tuan Woods, jangan salah paham. Berani-beraninya aku punya ide ini. Aku memang lupa membiarkan seseorang memilah-milah rekam medisnya. Jika menurutmu itu perlu,
Aku akan melakukannya. Temukan seseorang untuk menyelesaikannya. Dia merasa menyesal dan panik di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Presiden Woods ini menjadi orang yang luar biasa. Dia bisa melihat melalui pikiran batinnya sekilas. Dia tidak bisa membantu mengutuk Lin Yu dengan keras di dalam hatinya, berpikir bahwa Lin Yu memberinya ide buruk ini dan gelisah dan baik hati, hanya untuk menyakitinya dan putrinya. Tapi yang mengejutkan, meskipun Woods sedikit tidak senang dengan kata-katanya, dia sepertinya tidak berencana untuk peduli padanya. Tidak perlu, karena Tuan Abler akan menguji kita, bagaimana kita bisa takut untuk mundur. Woods mengulurkan tangan dan tersenyum dengan sangat bebas. Tuan Abler, saya akan menunjukkan kepada Anda hari ini apa yang merupakan teknologi medis top dunia. Meskipun dia mengatakan bahwa dia bebas dan mudah, hatinya penuh dengan kemuraman. Orang-orang selalu memohon kepada asosiasi medis mereka untuk mendapatkan perawatan. Dia tidak menyangka bahwa Abler akan berani mengujinya. Jika dia berubah seperti biasa, dia akan membiarkan Abel dan putrinya pergi, tapi kali ini situasinya istimewa. Dia ingin menggunakan putri Abel untuk benar-benar menginjak-injak pengobatan Tiongkok sampai mati di dunia, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan putri Abel. Berbicara tentang Woods, dia berbalik dan memerintahkan dokter di belakangnya untuk membawa putri Abler turun untuk pemeriksaan yang komprehensif dan terperinci. Presiden Woods, jangan salah paham. Saya benar-benar tidak bermaksud demikian. Dalam hati saya, Anda dan Asosiasi Medis AS selalu mewakili teknologi medis top dunia. Abler terus meminta maaf kepada Woods dan berjanji, jangan khawatir, jika Anda bisa menyembuhkan putri saya bersedia memberi Anda ladang minyak yang baru saja dikembangkan atas nama saya. Sebuah ladang minyak. Woods, pria yang berpengetahuan luas dan berharga, merasa segar dan gembira ketika mendengar kata-kata Abel. Tidak peduli seberapa kecil ladang minyaknya, itu akan membutuhkan beberapa masa hidup. Woods tidak bisa menutup mulutnya yang bahagia untuk sementara waktu, dan ketidakbahagiaan serta amarah barusan tersapu, berpura-pura menjadi orang benar dan menakjubkan, dan berkata dengan bangga, Tuan Abler, Anda terlalu sopan. Kami adalah dokter, menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Itu adalah tugas terikat kita. Ya, seharusnya. Abel mengangguk dan tertawa baginya, meskipun ladang minyak itu berharga, itu jauh lebih kecil dari nyawa putrinya. Para dokter di setiap departemen di pusat medis bergiliran memeriksa putri Abel, sementara Abel dan Woods duduk di ruang konsultasi dan mengobrol sambil menunggu diagnosis. Abel berbicara tentang catatan pemeriksaan putrinya di China selama periode waktu ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya, meskipun semua dokter domestik kami telah memastikan bahwa sarana terinfeksi sejenis bakteri yang sangat jahat, tapi mereka saya tidak bisa mengetahui jenis kuman itu. Jadi saya juga khawatir. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi artinya sudah jelas, dia khawatir bahkan Asosiasi Medis Dunia tidak akan dapat mendeteksi kuman pada putrinya. Kemudian secercah harapan terakhirnya benar-benar hancur. Jangan khawatir, Tuan Abler, berdasarkan pengalaman medis saya selama bertahun-tahun, saya dapat menyimpulkan bahwa putri Anda terinfeksi kuman aneh. Jejak kesombongan muncul di wajah Woods, dan dia berdiri dan berkata, memang benar tidak ada dokter swasta, organisasi medis, dan peralatan medis di dunia yang dapat dibandingkan dengan Asosiasi Medis Dunia kita. Oleh karena itu, institusi lain tidak dapat mengujinya. Ini tidak berarti bahwa Asosiasi Medis Dunia kita tidak akan dapat mengujinya.